Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dela Hanesti Pratiwi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Tonton videonya sampai akhir yuk. Nah, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas mengenai kompetensi pedagogik, yaitu salah satu pilar utama dalam profesionalisme seorang guru, khususnya guru sekolah dasar. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan guru dalam memahami dan memfasilitasi proses pembelajaran. Mulai dari mengenal karakter anak, hingga merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Apa sih itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajarnya. Nah, adapun menurut para ahli, pengertian yaitu yang pertama dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, selanjutnya ada menurut Mulyasa. Menurut Mulyasa, kompetensi pedagogik mencakup pada pemahaman terhadap peserta didik secara mendalam, desain dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik seperti pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga yaitu ada menurut Sardiman pada tahun 2011. Menurut Sardiman, kompetensi pedagogik adalah merupakan keterampilan guru dalam menyusun strategi pembelajaran, mengenal peserta didik, dan mengevaluasi hasil belajar secara profesional. Selanjutnya ada menurut Nana Sujana. Menurut Nana Sujana, guru harus memahami kondisi awal peserta didiknya, mampu merancang dan mengelola pembelajaran, serta mampu memperbaiki kualitas belajar mengajar. Guru menyesuaikan metode pembelajaran untuk siswa aktif dan siswa pemalu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didiknya. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, minat dan latar belakang sosial budaya dan kemampuan yang berbeda. Pentingnya, guru memahami tahap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak SD. Contohnya itu, guru mengamati anak yang lebih aktif di luar ruangan. Gunakan metode bermain untuk pembelajaran matematika. Guru menyadari beberapa siswa belum bisa membaca. Nah, rancang pembelajaran yang literasi berbasis gambar dan nyanyian. Lalu, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Penjelasannya yaitu, guru harus paham teori behavioristik, konstruktivistik, humanistik, penerapan teori dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Contohnya yaitu behavioristik, guru memberi reward setiap kali siswa menjawab benar, yaitu bisa memberikan bintang. Yaitu pada konstruktivistik, siswa membangun sendiri pengetahuan lewat proyek menanam kacang hijau. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan kurikulum dan RPP, yaitu guru harus menyusun
rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan CP dan TP, yaitu capaian dan tujuan pembelajaran. Mengintegrasikan literasi, numerasi, karakter, dan P5 contohnya yaitu RPP kelas 4 dengan tema lingkungan, siswa membuat poster hemat air. Lalu selanjutnya ada merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru menentukan model dan strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan media dan sumber belajarnya. Contohnya yaitu menggunakan model project based learning, yaitu siswa di kelas 5 membuat komik bertema keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Pemanfaatan media digital seperti Canva, PowerPoint, YouTube Edu, Quizlet dalam kelas pada sekolah dasar. Contohnya itu guru membuat kuis matematika dengan word wall, siswa menyusun video pendek dengan tema Aku dan Cita-Citaku. Selanjutnya itu ada evaluasi hasil belajar dan refleksi pembelajaran. Guru melakukan asesmen formatif dan sumatif, melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajarannya. Contohnya itu guru menggunakan lembar evaluasi diri siswa dan kuesioner kepuasan belajar. Guru memperbaiki pembelajaran minggu berikutnya berdasarkan hasil ulangan dan catatan harian siswa. Nah, selanjutnya contoh konkret penerapan di kelas sekolah dasar, yaitu studi kasus yang pertama, guru kelas 2 SD membuat pembelajaran menyenangkan dengan tema pengalamanku, yaitu dengan media boneka tangan dan gambar, yaitu dengan metode role play dan diskusi kelompok. Nah, hasilnya anak-anak lebih aktif bercerita, berani mengungkapkan pengalamannya. Nah, lalu pada studi kasus kedua, guru kelas 5 membuat proyek lingkungan, yaitu dengan judul Kelas Peduli Sampah. Siswa dibagi menjadi tim membuat tempat sampah daur ulang dari botol bekas. Nah, pembelajaran lintas mata pembelajaran IPA, SBDP, PPKN, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kompetensi pedagogik. Nah, kelebihan guru yang menguasai kompetensi pedagogik yang pertama yaitu ada guru mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membangun hubungan antar pelajaran dan kehidupan nyata siswanya. Siswa pun merasa apa yang dipelajari relevan dan berguna. Contohnya, guru menjelaskan konsep pengukuran panjang dengan mengajak siswa mengukur tinggi tanaman di kebun sekolah. Yang kedua yaitu ada menyesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didiknya. Setiap anak memiliki keunikan, guru yang kompetensi akan memilih metode, media, dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan karakter siswa di kelasnya. Contohnya, untuk siswa pemalu, guru memberikan peran menggambar dalam diskusi kelompok agar tetap berkontribusi. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada membantu mengembangkan potensi maksimal peserta didiknya. Kompetensi pedagogik memungkinkan guru mengenali kekuatan siswa dan mendukung mereka untuk berkembang, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Contohnya, seorang guru melihat bakat seni pada muridnya dan memberinya ruang untuk menampilkan karya dalam pameran di kelas. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, ketika pembelajaran diskusi disusun dengan baik, prosesnya menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka hasilnya pun lebih optimal baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, selanjutnya ada kekurangan jika kompetensi pedagogik tidak dikuasai. Yang pertama yaitu ada pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Nah, tanpa kompetensi pedagogik, guru cenderung hanya
mengandalkan metode ceramah tanpa variasi atau interaksi. Hal ini membuat siswa cepat bosan dan tidak fokus. Contohnya itu kelas yang pasif, siswa hanya duduk diam dan tidak ada kegiatan yang menarik. Yang kedua yaitu guru tidak peka terhadap kebutuhan khusus siswa. Guru bisa jadi mengabaikan siswa yang kesulitan belajar atau yang memiliki gaya belajar berbeda karena tidak mampu mengenali perbedaan kebutuhan dalam kelasnya. Contohnya, siswa yang kesulitan membaca tidak diberi perhatian khusus, akhirnya tertinggal jauh. Yang ketiga yaitu ada penurunan minat dan hasil belajar. Tanpa pendekatan yang sesuai, siswa merasa tidak tertarik dan tidak terlibat. Ini bisa menyebabkan rendahnya motivasi belajar, bahkan berdampak pada nilai dan karakter siswa. Nah, adapun kesimpulan pada materi kita yaitu kompetensi pedagogik adalah jantungnya profesi guru dengan memahami siapa peserta didik, bagaimana mereka belajar, serta bagaimana menyusun dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif. Guru SD mampu menjadi fasilitator yang bukan hanya mengajar tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan kecintaan pada ilmu. Mari terus belajar, berkembang, dan menginspirasi.